وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Berapa jamnya? Ini deh, ambil dulu. Wadaiyan ila Allah وداعيان إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lopo. Mas, jajan di HP belum? Waduh. Ibu ngapain, Bu? Aku mau video apa? Aku cinta padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala toha rasulillah wa ala yasin habibillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Janabal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita takdimi, kita suwuni pangestu dan doa. Jangan ditutup, Bang. Pejabat pemerintah, baik sipil, TNI, Polri, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil atau yang mewakili, kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, manajer plasma, badan pengawas, ketua dan seluruh pengurus KUD Tani Sejahtera yang kita hormati, adik-adik santri, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, Bapak Ibu
Ikhwatal iman, saudaraku para jamaah, dalam rangka milad ke-34 Jadi gantengan mana? KUD Tani Sejahtera, mudah-mudahan ke depan makin sejahtera, makin manfaat dan barokah. Kunci utamanya memegang teguh agama, menguatkan iman dan takwa. Ini penting karena akhir-akhir ini muncul fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, Tapi orangnya beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja, habis. di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya di tempat-tempat tertentu saja, di tempat yang lain Islamnya hilang. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mensinyalir, sudah memprediksi bahwa di akhir zaman suatu saat nanti, kata Nabi, memegang agama itu ibarat memegang bara api. Kalau dipegang terus tangan bisa terbakar, bahasa Inggrisnya the melonjot. Kalau nggak dipegang ya terlepas. Megang agama di zaman seperti ini benar-benar tantangan yang sungguh sangat berat. Sampai Nabi menggambarkan seperti menggenggam bara api. Jadi berislam, beragama hanya pada waktu dan tempat-tempat tertentu, sementara di waktu dan di tempat yang lain agamanya hilang, Islamnya dilepaskan. Banyak orang yang dalam beragama sudah mulai lentur, bahkan luntur. Kalau orang Bojonegoro bilang temporer, gila wong kene orang ngerti. Di majelis taklim kelihatan Islam, pakai banget, tapi di luar majelis taklim Islamnya hilang. Kayak ibu-ibu ini kalau lagi ngaji, Masya Allah, pakaiannya Islam banget, rapet, sampai nyamuk gak bisa masuk. Tapi kalau lagi di mall, kalau lagi di pasar, apalagi kalau lagi healing, kadang-kadang pakai pakaian, maaf, transparan, tembus pandang, bahannya dari plastik. Kalau nggak gitu pakai yang full press body, melefet, ngafret, mentek. Itu bahasa Inggrisnya the pating pecotot. Jadi kalau di majelis taklim betul-betul Islami, di luar majelis taklim Islamnya hilang. Ngapunten. Di dalam masjid taat, di luar masjid maksiat. Ning jero masjid zikir, ning jabane masjid kentir. Di dalam masjid wiridan, di luar masjid gendaan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya pakai baju warna hitam. Ning jero masjid koyok kori, di luar masjid dadi korak. Wah, kalau di dalam masjid kayak Islam banget. Sholat itu top. Sholatnya seperti makhluk paling khusyuk sedunia. Usut. Letak birodul ikrami nganti melungker saking khusyuk. Allahu Akbar. Bacanya fasih menuju meletup.
rukuk lama, sujud tok nyosok 40 menit keturun. Ya kalau lagi di dalam masjid kayak khusuk-khusuk, oh Allahu turun dari masjid nyolong sandal. Lebih wong. Waduh, obatnya sih kemarin nggak dihabiskan, jadi makan lagi. Neng majelis zikir masya Allah medeni wong lah zikir. Loh, illallah, loh, illallah, loh, illallah, loh, illallah. Utang KUD gak nyaur. Ada nggak? Ada. Ini sebelah pagar itu orang. Ini ada lagi ngaji di desa 3, nggak ada di rumah. Oke. Nek istighfar karo muter tasbih astagfirullahaladzim 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 stok. Tapi sama tetangga nggak rukun, sama saudara nggak akur, gara-gara sumbangan balik ora imbang. Padahal kita tahu, ibu bapak para jamaah, kewajiban beragama, kewajiban berislam itu harus menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Terima kasih atas yes-nya. Wes gak ngerti ya wes pokoknya yes. Berislam itu harus totalitas, harus menyeluruh. Ucapan kita harus islami, perbuatan kita harus islami, tindakan dan perilaku kita harus islami, cara berpakaian kita harus islami, tata pergaulan kita, muamalah kita harus islami, zahir batin kita harus islami, bahkan sekujur tubuh kita, mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak harus islami, mulai bangun tidur melek sampai tidur lagi harus islami. Nah sekarang mulai banyak orang yang memudarkan nilai-nilai Islam dalam praktek hidupnya sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal agama itu kalau kata orang tua dulu merupakan ageman sekaligus ugeman. Mungkin yang sepuh-sepuh masih ingat agomo agemeng aji. Ini sing nom-nom jelas gak paham. Agama itu ageman. Ageman itu artinya pakaian. Agama itu ugeman. Ugeman itu artinya pedoman. Kalau agama sebagai ageman, sebagai pakaian yang harus kita kenakan sehari-hari, di mana fungsi pakaian itu diantaranya satu untuk satrul aurat, menutup aurat, di samping untuk perhiasan, untuk kesehatan. Agama harus selalu kita agem, harus selalu kita pakai. Kalau agama sebagai ugeman, sebagai pedoman, seluruh langkah kehidupan kita harus berpedoman kepada agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah nanti sejahtera. Amin. Kalau udah sejahtera, barokah, pasti bahagia. Amin. Orang hidup itu kan pengen bahagia, betul?
Siapa yang pengen menderita, siapa yang pengen sengsara, semua pengen bahagia, kabeh pengen ayem. Dan kebetulan bahagia itu hukumnya wajib. Saking pentingnya setiap azan disebut hayya 'alal falah, ayo bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Ten mriki azane tasik hayya 'alal falah nggih. Mbok menawa apa-apa larang terus azane dirubah. Saking pentingnya bahagia. Kenapa orang kok disuruh bahagia? Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya paling bermanfaat untuk sesama. Manusia terbaik itu yang bisa berbagi manfaat. Manusia terbaik itu yang bisa berbagi kebahagiaan. Hanya orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Betul? Yang bisa berbagi kebahagiaan ya cuma orang yang bahagia. Kalau dirinya sendiri nggak bahagia, mana mungkin bisa berbagi kebahagiaan. Padha karo sing iso ndundung duit itu yang cuma wong sing di duit. Lah nek gandhe duit kaya ngono-ngono kuwi, ya mana mungkin iso andum duit. Sing iso andum duit ya anggota dewan. Nek wayahe pencalonan. Alah wong dirimu nek gak dikei duit ya ora gelem nyoblos ngono. Makanya bahagia itu hukumnya wajib. Sebaliknya susah itu hukumnya dosa. Manusia hidup di dunia ini nggak boleh susah. Susah itu dosa. Masa sih susah dosa? Iya. Orang susah itu pasti yang dilakukan nggak benar, pasti yang dilakukan nggak baik. Kalau yang dilakukan benar baik, nggak mungkin susah. Kalau orang bahagia itu pasti yang dilakukan baik, yang dilakukan benar. Ya Allah, tak takoni. Makanya orang melakukan kebaikan sama orang melakukan keburukan itu suasana hati beda. Kalau melakukan kebaikan bahagia, ayem, seneng. Kalau melakukan keburukan susah, gelisah. Beda rasanya. Tolong ibu-ibu dijawab. Dibonceng motor, dibonceng sepeda motor bojone dhewe karo dibonceng sepeda motor bojone wong. Rasane padha napa beda, Bu? Berarti kulino. Kok iso bedane? Kalau yang bonceng suami sendiri tenang, bahagia, ketemu koncay, ngerakut bangkean, nggak perlu cekelan busi. Tapi lah yang bonceng bojone wong, cekelan gulu. Ketemu wongnya wajahnya langsung ditutup seret depipis, beda. Loh maskeran, ini kan berarti kulino dong. Pak, Bapak, sampeyan lungguh jejer bojone dhewe karo lungguh jejer rondo, rasane padha napa beda, Pak? Lah iya. Kalau yang dilakukan baik benar mesti tenang. Tapi kalau yang dilakukan keliru, salah, jelek, mesti gelisah. Mas, coba sama misalnya lagi naik motor, motornya sendiri, resmi, lengkap, onderdilnya juga lengkap, bukan motor bodong, STNK-nya juga ada, masa berlakunya masih aktif, punya SIM, pakai helm standar. Meskipun ada razia dari PJR, polisi razia puluhan kali, tenang, karena bener sama tenang. Ono cegatan ping 22 lo tenang, malah gak ono cegatan yang jaluk dicegat kok. Kodok polisi ditakoni, Pak, gak cegatan Pak. Dari polisi nih, prei, cegatan kok Pak.
Coba misalnya sampean naik motor gak beres, jangankan ada polisi razia, taman ketok polisi ngopi nang warung nih loh, dredeg sama auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah ya Allah selamat ya Allah selamat. Soalnya sepeda motormu gak beres, atau kamu gak punya SIM, atau STNK-nya gak ada, atau pakai helm gak standar, wong bal plastik disikat ditaleni rafia. Gak tenang, soalnya yang dilakoni gak bener. Halo? Makanya orang bahagia itu pasti yang dilakukan bener. Habis sholat tahajud, ayem rasanya hati tenang, kayak ngaji gini, tenang. Makanya saya kalau ngaji tak ajak guyu, tak ajak humor, tak ajak guyon, tak ajak bahagia. Perintah agama begitu, basyiru wala tunafiru, bikin gembira, bikin bahagia, jangan bikin mereka lari. Wong pengajian ceramah kok isine kamu kafir, kamu neraka, kamu temannya setan, kamu iblis terlanat, kamu minggat kabeh wong-wong. Pengajian wong ngono nek ana ustaz model ngono aja diundang. Kacau malah. Suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan, suka mensyirik-syirikkan, memecah belah persatuan umat. Kita itu berdasar Pancasila, Islam selaras dengan itu kok. Hati-hati sembarangan kalau bikin acara. Ngundang ustaz kiai jangan sembarangan. Kalau bisa ngundang kiai itu sing model ngene iki. Maksudnya model ngene iki ku model yo ngene iki. Model ngene iki. Model ngajak rukun, ngajak persatuan. Sapa muni larang? Nek pengen murah yuk ketua RT-mu kon ceramah murah. Larang murah ini tergantung kualitas. Apa saja kalau kualitasnya biasa murah, kalau kualitasnya luar biasa larang. Baju kualitasnya biasa murah, nek kualitas luar biasa larang. Mobil kualitas biasa murah, kalau kualitas luar biasa larang. Leh, opo wae? Halo? Alat-alat elektronik kalau kualitas biasa murah, tapi kalau kualitasnya luar biasa larang. Kiai ceramah yang ngono biasa yo, nek luar biasa larang. Sorry, akui menurut sampean termasuk biasa apa termasuk luar biasa? Selamat jawabanmu. Mulane pantes nek larang. Koyo kalau yang dilakukan baik mesti bahagia, tapi kalau yang dilakukan buruk mesti gelisah. Kucing ini loh kucing. Kalau yang dilakukan bener baik, tenang dia. Dikasih ikan asin, dikasih pindang sama bosnya, sama majikannya. Pus moro pindang telung piring. Telap bono wong liwat serewat tenang deh nih, tenang soalnya resmi. Sing dilakoni apik meskipun ada petir eneng bledek. Bledek kok masa ono bledek kok crut kuwi bledekmu nek bengi tracrut e. Tenang dia makan karena yang dilakukan benar. Coba kucing kok nyolong wong pindangi lho wis delek dhuwur meja ditutupi ditindhi watu nanti oke dicongkiti nganggo ndase giling eneng wong liwat seriwet ndase mlebu separo lho dibatek meneh padahal ndase wis mlebu separo wong yo ngono. Tapi kok keploki tau dileboni ndas separo no ini. Orang itu kalau hidupnya bahagia selamanya akan bahagia. Nggak percaya? Karena kalau hidup bahagia berarti yang dilakukan bener. Yang dilakoni apa?
Ngapunten ya. Wong iku nek uripe bahagia, matine bahagia. Selawase dadi wong bahagia, manggone ning swarga. Amin. Wong kok uripe susah, matine yang susah. Selawase dadi wong susah, manggone ning neraka. Lho kae amin kae. Dirungokne neraka kok amin. Mangkane aku dilungguhi kursi no kene, pindah rene. Soalnya kok terlalu dekat sama situ. Geser meneh. Beda, aku lek nyawang rene kan padang. Meripat iso benter. Bareng noleh mrene, blereng. Klemun ngono model. Wong lek apik uripe bahagia, matine bahagia. Ana to wong mati lanang ketok ganteng, wedok ketok ayu, resik, mesem. Sampai wong-wong heran. Ya Allah, mati kok ketok tambah bagus, tambah resik, tambah ganteng. Padahal uripe ya trimo ngono kuwi lho ora bejaji rupane. Bareng mati kok iso tambah ganteng. Apik. Tapi ono wong iku ya Allah mati nyaprut bertutup metot modele susah kaya ora patek setuju dipateni. Mergo uripe susah. Nah, jamaah sekalian, rungokne to. Supaya bahagia modalnya ya berpegang kuat pada agama, meningkatkan iman dan takwa. Itu kunci utamanya. Zaman lek kepengin bahagia, sing dilakoni kudu apik, sing dilakoni kudu bener. Lek gak ngono gak kira iso bahagia. Lah wong iso apik, iso bener, iku modale iman. Makanya ndongone Al-Qur'an lek wis bahas amal-amal baik, amal-amal soleh mesti gandengane iman. Amanu wa amilus sholihat. Kalau ada amanu, maka buah yang ditimbulkan adalah amilus sholihat. Kalau didasari dengan iman, maka yang dihasilkan adalah amal-amal kebaikan. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya, kalau nggak ada amanu nggak mungkin muncul amilus sholihat. Kalau nggak ada iman nggak mungkin terjadi amal kebaikan. Jenengan isok sholat, jenengan lakoni poso, wiridan, maca Quran, sedekah, itu karena didorong oleh iman. Jenengan isok ninggalno maksiat, gak padu, gak tukaran, gak gegeran, gak mendem, gak zino, gak nyolong, itu mergo direm karo iman. Makanya Kanjeng Nabi lek dawuh, siapapun asal punya iman gak mungkin nakal. Kenapa nakal? Kenapa berbuat jahat? Karena imannya hilang. La yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun, wa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Maling itu nggak akan nyolong andaikan dia punya iman. Makanya gak ono ceritane copet beraksi karo maca takbir, nyaut tas bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, nggak mungkin. Orang mau korupsi kok istighosah dulu, itu nggak ada. Nggak ada. Orang mau berbuat zina atau tawasul dulu. Nah, saudari Londe, sebelum kita melakukan proses perpetinggiringan ini, mari kita bertawasul kepada para nabi, para rasul, para wali, khususnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan pertinggiringan kita ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya sida cangkemmu dijejet malaikat. Kok basa apa pertinggiringan jon? Sing penting paham gak wes. Bila mana hati kita bahagia, bila iman tertanam kuat di dalam dada, mulane ngapunten, bahagia nggak ada kaitannya dengan harta. Bahagia
tidak menyangkut harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Bahagia nggak berhubungan dengan materi, tapi bahagia itu berhubungan dengan hati. Lene sampean nganggep bahagia iki aneh, duwite akeh, donyane akeh, dadi wong sugih lak ngono to? Ketara bathuk-bathukan. Dikira kalau orang miskin nggak bisa bahagia. Misalnya yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Allah nggak adil dong. Siapa yang bikin orang kaya, siapa yang bikin orang miskin? Allah. Lah yang dikasih bahagia kok cuma orang kaya, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reok tiada senyuman dan canda tawa. Banyak kok orang kaya tapi hidupnya sengsara, nggak bahagia. Kaya dia tapi menderita. Banyak kok orang miskin tapi hidupnya bahagia. Contoh gampang-gampangan, sugih loro-loronen, bahagianya di mana? Hei, mangan opo-opo dibatasi, wong loro-loron, mangan urang cumi-cumi, ojo kolesterol. Ayo, mangan emping, mangan kacang, ojo.